Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai teman-temanku semua. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang sistem operasi Linux. Sebelum saya melanjutkan materi yang saya paparkan, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Alamat saya di Kaluku, di bagian Pura 2, alumni SMA Negeri 1 Kaluku, dengan bernim 230250501043, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi di Universitas Tomakaka Mamuju, dengan dosen pengampuh Pak Christian Eskom Mkom. Nah, sekarang saya akan memaparkan materi saya tentang sistem operasi Linux. Baik, Linux dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Unix based atau multi project. Yang kedua, open source. Yang ketiga, dikenalkan oleh Linus Torvalds dan Richard Small atau pendiri GNU. Keempat itu, adapun banyak jenisnya X. Yang pertama, Ubuntu, Fedora, Red Hat, Mint, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah logonya penguin yang bernama Tux. Inilah bagian-bagian Linux. Bagian-bagian Linux itu 5 bagian. Nah, adapun gambaran-gambaran Linux, contoh-contoh gambaran Linux, kita bisa lihat gambar yang di samping ini adalah contoh gambaran Linux yang saya paparkan. Bisa dilihat teman-teman, ini contoh gambaran Linux. Seperti inilah gambaran Linux. Beginilah gambarnya. Contoh gambar Linux beginilah. Bisa dilihat teman-teman contoh gambar Linux seperti gambar yang di samping. Beginilah paparan gambar Linux seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, perintah dasar. Dari setiap sistem operasi Linux atau Unix based di Mac OS X juga terdapat perintah dasarnya. Dalam keunikannya yaitu pada memiliki perintah dasarnya. Biasanya perintah-perintah dasarnya ini dilakukan dalam terminal, yaitu konsol. Perintah-perintah ini dikerjakan secara manual dan teliti. Perintah-perintah ini lebih sering digunakan di berbagai user yang expert. Adapun contoh perintah dasar sebagai berikut. Nah, inilah perintah dasar. Perintah dasar dan contohnya. Beginilah gambaran dan paparan perintah dasar ya teman-teman, kakak-kakak. Nah, ini juga adalah contoh perintah dasar. Seperti inilah paparan contoh perintah dasar. Kalian bisa lihat teman-teman contoh perintah dasar yang ada di samping gambar. Nah, beginilah paparan contoh perintah dasar seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang install software dengan tar dan RPM. Linux mengenal 2 metode instalasi, yaitu binary dan kode sumber. Nah, penjelasan tentang RPM adalah Red Hat, PKG Manager, dan satu lagi, tar. Untuk penjelasan tar adalah yaitu berisi tentang format install yang lebih umum.
dalam perintah di Linux itu case sensitive dan tidak semudah install di OS memiliki Microsoft. Nah, inilah penjelasan install software dengan tar dan RPM. Kalian bisa lihat. Selanjutnya, cara menginstal software dengan RPM. Itu ada dua cara. Menginstal cukup dengan format itu perintahnya, contoh perintahnya seperti dalam kurung root balas kurung pagar RPM kurang i. Nah, untuk mengupgrade aplikasi itu perintahnya dalam kurung root balas kurung r RPM kurang u. Nah, inilah tadi dua bagian install software dengan RPM dan dua perintah yang berbeda, menginstal cukup dengan format dan mengupgrade aplikasi. Beginilah penjelasan install software dengan RPM dan contoh perintah-perintah. Selanjutnya, install software dengan tar. Setelahnya seperti dalam kurung Andi balas kurung $tar kurang x z v f tar gz. Untuk mengekstrak file kita menggunakan tar kurang x, dan untuk menyaring file hasil kompres dari format gzip kita menggunakan tar kurang z. Nah, untuk metode pemberitahuan sehingga user dapat mengetahui proses yang terjadi itu kita menggunakan tar kurang v, sedangkan nama file yang harus diikuti itu menggunakan tar kurang f. Beginilah penjelasan tentang install software dengan tar dan fungsi-fungsi kurang x, z, v, dan f tar gz. Beginilah. Selanjutnya, komplain program mentah. Biasanya di Linux ada beberapa aplikasi yang hanya menyediakan source-nya, dan untuk menginterpreter ke dalam mesin kita harus mengkomplainnya secara manual. Nah, beginilah contoh-contohnya. Pertama, langkah komplainnya itu ada dua bagian. Untuk langkah komplainnya itu ada dua bagian, yaitu yang pertama dalam kurung root pagar garis miring configure, x-nya yaitu root andros pcku pagar garis miring home garis miring nacap garis miring configure. Yang kedua dalam kurung root balas kurung pagar mic, x-nya root andros pcku pagar mic install. Nah, inilah tadi penjelasan langkah-langkah komplain. Ada dua bagian seperti penjelasan yang di samping. Selanjutnya manajemen user OS Linux. Standar sistem operasi adalah mampu mengatur user atau pemakaian OS X, menambah pengguna atau sebagai host atau bukan, dan memberikan keamanan atau password. Perintah dasarnya adalah user, yaitu nama pengguna, sedangkan password pengguna. Beginilah penjelasan tentang manajemen user OS Linux dengan perintah dasarnya. Selanjutnya
cara menginstal Linux atau Ubuntu 9.04, yaitu untuk menginstal Linux Ubuntu 9.04 kita harus lebih paham tentang Linux atau Linux atau Ubuntu, Fedora, Red Hat, dan lain-lain agar dapat menginstalnya melalui virtualisasi. Ada dua toolsnya, yaitu DixEmach atau CD atau DVDOS. Nah, yang kedua VMware Workstation. Selanjutnya langkah menginstal. Yang pertama-tama, buka VMware seperti gambar yang saya paparkan di samping. Beginilah cara membuka cara langkah-langkah install. Yang pertama itu membuka VMware seperti gambar yang di samping kita bisa lihat, teman-teman. Langkah selanjutnya itu pilih jenis instalasi virtual. Seperti yang kalian lihat di gambar di samping, ini adalah gambar cara pilih jenis instalasi virtual. Yang kedua, yang selanjutnya, memiliki file iMac Ubuntu, pilih install dengan di screenshot iMac seperti gambar yang di samping. Untuk memiliki file iMac Ubuntu, pilih install dengan di set iMac, contoh seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, isi forum user untuk Linux. Kita bisa lihat seperti gambar yang di samping. Untuk mengisi forum for user untuk Linux, beginilah paparan untuk mengisi gambaran isi forum user untuk Linux. Selanjutnya, memberi nama file virtual OS-nya. Beginilah gambaran untuk memberi nama file virtual OS-nya, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, atur aspek hardware virtual X, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Yang seperti contoh gambar yang di samping. Beginilah cara atur aspek hardware virtual X, RAM, hard disk, dan sebagai berikut, dan lain sebagainya. Beginilah paparan yang ada di samping. Beginilah contoh gambarnya. Selanjutnya, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kita tinggal menunggu proses instalasinya. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, proses instalasinya. Nah, pada gambar ketiga itu ada proses format partisi. Kalian bisa lihat gambar yang ketiga, untuk proses format partisinya. Selanjutnya, install VMware tools dan login sesuai yang di forum user, seperti yang saya paparkan contoh gambar menginstal VMware tools dan login. Nah, selanjutnya file explorer atau komputer. Beginilah gambaran file explorer atau komputer seperti gambar yang di samping. Beginilah paparan gambar file explorer atau komputer. Kita bisa lihat gambar yang di samping. Selanjutnya, software. Ini gambar software. Teman-teman bisa lihat
Beginilah paparan gambaran software. Contoh gambaran software. Beginilah gambarannya. Teman-teman bisa lihat contoh gambaran software seperti gambar yang di samping saya. Selanjutnya gambaran word processing lainnya yang dapat menggunakan NeoOff, AbiWord, MS Office dengan Win. Yang teman-teman lihat gambar yang di samping ini untuk word process lainnya yang menggunakan NeoOff, AbiWord, MS Office dan dengan Win. Beginilah paparan gambar ketiga. Gambar ini itu menjelaskan tentang word process lainnya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, NeoOffice, AbiWord, MS Office dengan Wina. Seperti 3 gambar yang di samping ini tuh menjelaskan untuk word present lainnya yang menggunakan NeoOffice, AbiWord, MS Office dengan Wine. Beginilah paparan word present dengan menggunakan ketiga metode itu, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya dengan gambar yang di samping ini itu menggunakan Opera IE dengan Win. Teman-teman bisa lihat gambar yang di samping ini menggunakan Opera IE dengan Win. Teman-teman bisa lihat yang gambar yang di samping ini dapat menggunakan Opera dan IE dengan Win. Gambar yang di samping ini itu contoh gambaran yang dapat menggunakan Opera IE dengan Win, seperti gambar yang di samping. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang pemrograman di Linux. Linux mendukung 5 bagian. Yang pertama Object-C, yang kedua Pascal dengan Lazarus atau Free Pascal, yang ketiga Java atau Include on OSPEC dengan NetBeans atau Eclipse, yang keempat Net atau Bypass Mono Framework atau contoh Silverlink diduplikasi menjadi monolith di Linux dan mau dengan MonoID atau yang terakhir PHP. Kemudian database tools yaitu MySQL, Oracle dan Postgre. Kemudian yang terakhir tergantung perkembangan dari komunitas Linux. Nah, ini yang di samping saya menjelaskan tentang pemrograman di Linux. Ada Linux pendukun database tools, tergantung pengembangan dari komunitas Linux. Nah, Linux pendukun itu ada 5 bagian yang tadi saya jelaskan, itu Object-C, Pascal dan lain sebagainya. Itulah penjelasan pemrograman di Linux. Selanjutnya kesimpulan Linux, yaitu jenis partisi ext3 hard disk memerlukan teknik dalam mengolah dan mengoperasikan Linux melalui konsol. Software Linux cukup lengkap dan satu paket dengan penginstalan OS, penuh dengan inovasi dan perkembangan. Yang terakhir adalah user friendly
dengan tampilan guilnya yang cantik. Terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi saya dengan materi yang berjudul Sistem Operasi Linux. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.